Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk beribadah, menyembah kepada Bapa yang di surga dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang di surga, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah Putra di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hanya Yesuslah yang layak kita puji dan kita sembah. Sebab hanya Dialah yang sangat layak menerimanya. Marilah kita agungkan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
segala raja. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan, memberi aku selamat. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita pagi ini bertemakan pelayanan adalah pengorbanan. Apapun bentuk pelayanan kita, dimanapun tempatnya, pelayanan memerlukan pengorbanan. Tuhan yang terkasih, satu kutipan dari sebuah perenungan untuk kita. Satu hari di sekolah diadakan pemeriksaan tas siswa. Hampir semua kelas diperiksa dan tidak ada satu siswa pun yang membawa barang yang mencurigakan. Tinggal satu kelas yang belum diperiksa. Akhirnya satu persatu siswa di kelas tersebut diperiksa. Giliran seorang siswa tidak mau tasnya diperiksa. Dipegang dengan erat tasnya dan salah satu tangannya dimasukkan ke dalam tasnya agar tidak diperiksa. Semakin ditarik erat, semakin erat pula dipegang. Sambil menangis, dia tidak mau diperiksa. Akhirnya anak tersebut dibawa ke ruang guru. Di ruang guru anak tersebut menangis tidak henti-hentinya. Kemudian kepala sekolah menanyakan, "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, wahai putriku?" Anak tersebut sangat simpati kepada kepala sekolah. Kemudian ia membuka tas tersebut dan ternyata apa isinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, isinya adalah sisa roti dari teman-temannya yang dibuang, kemudian dipungut dan dimasukkan ke dalam tas. Dan ketika jam istirahat, roti itu dimakan. Dan ketika ada sisanya roti itu, dibawanya pulang untuk dimakan bersama adik dan ibunya. Ketika mendengar cerita ini, sang kepala sekolah menangis dan memeluk dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di sekitar kita ada saudara, ada tetangga, atau bahkan anggota jemaat kita yang merasa kekurangan seperti anak ini. Apa yang sudah kita lakukan? Tuhan sudah berikan anugerah yang sangat besar kepada kita melalui usaha pekerjaan penghasilan kita. Sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan? Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kemudian kita pujikan bersama-sama. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat. Sekali lagi saya mengundang kita semua berdiri.
Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat tidur, dan pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan pagi ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, pagi ini pula Tuhan kami juga mohon pengampunan atas segala dosa dan salah yang sudah kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami seringkali mendukakan Tuhan. Kami egois, tidak peduli terhadap sesama kami. Kami lalai dan melupakan anugerah Tuhan. Sebenarnya penderitaan dan siksaan yang harus kami hadapi, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kami, sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari, kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berita anugerah untuk kita bersama pada pagi ini dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mengajak kita bersama membaca petunjuk hidup baru. Saya undang jemaat untuk berdiri. Petunjuk hidup baru, Kolose 3 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus sangat mengenal anak-anak-Nya yang dikasihi. Lebih dari siapapun, Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah memilih kita. Kita bersama-sama kita pujikan sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku. Engkau mengetahui isi hatiku. Ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa laluku, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku menjadi sempurna. Jadikan karya yang sangat indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil.
Sekali lagi kita pujikan, saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa, Engkau mengenalku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Roma 12 ayat 1, demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan pada minggu ini, Bapak Ibu jemaat bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau langsung persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan di kotak di ruang konsistori gereja. Sambil menyerahkan persembahan, kita bersama-sama pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita sekaligus doa syafaat kepada Losenovi. Kami persilahkan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat pagi ini. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami diberikan kesempatan bukan hanya kami memuji nama-Mu saja, tetapi kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan, seberapapun boleh berharga di hadapan-Mu, dan kami yakin Engkau akan terus memandang setiap kami dan persembahan kami ini berharga, dan biarlah juga boleh dikelola dengan baik, dengan manfaat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, baik bagi pelayanan gereja di tempat ini maupun bagi pelayanan di tempat lain. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan dalam tangan-Mu supaya Engkau memberkati setiap majelis yang akan mengelolanya. Kiranya hikmat, sukacita di dalam melayani Engkau, kejujuran dari Engkau menyertai mereka, mengiring mereka di dalam sepanjang pelayanan, khususnya di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi pekerjaan setiap jemaat, pekerjaan setiap kami ya Tuhan. Tolonglah supaya di tengah segala kesulitan ini iman kami tidak menjadi lemah. Namun apabila saat ini kami mengalami kelemahan, baik fisik maupun iman kami, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup dan akan menyembuhkan kami sesuai dengan waktu yang Engkau mau. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah setiap kami di dalam pekerjaan kami, baik kami yang usaha sendiri ataupun kami bekerja dengan orang lain, kiranya Engkau menolong. Cukupkanlah ya Tuhan, kiranya setiap hari kebutuhan hidup kami dan keluarga kami, dan biarlah kami selalu mengucap syukur kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi kesehatan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, baik kami bekerja dari rumah maupun juga mungkin kami yang masih terus beraktivitas di luar, Tuhan kiranya Engkau menolong kami supaya kami terhindar dari segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kami kesehatan yang prima, supaya kami juga boleh tetap melaksanakan aktivitas kami, bekerja, dan juga melayani Engkau Tuhan. Berkati juga kiranya untuk guru-guru di sekolah Aletheia ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu, agar hikmat-Mu menyertai mereka di dalam menyesuaikan diri untuk metode pembelajaran online yang baru ini. Memberkati juga kesehatan setiap mereka, memberkati mereka dalam setiap pergumulan, agar mereka ini senantiasa Tuhan berkati kehidupannya, kehidupan iman mereka juga boleh Tuhan kuatkan.
Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Biarlah dapat bekerja sama dengan baik pemerintah mulai daerah sampai dengan pemerintah pusat. Untuk kami boleh mempersiapkan diri memasuki new normal, bahkan Tuhan juga boleh terus memberkati setiap tenaga kesehatan yang bekerja. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan jauhkan dari segala sakit penyakit bagi mereka maupun juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Loso Novia yang sudah membawakan doa untuk kita bersama. Pagi ini kita bersama juga akan diberkati melalui persembahan yang pada pagi ini akan dipersembahkan oleh beberapa perwakilan dari Komisi Pria. Kami persilakan. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.
selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih persembahan pujian yang begitu indah. Kiranya persembahan yang sudah kita dengarkan bersama menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Kita pujikan semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanmu, karena kekayaanmu. kau dipilih, kau dipanggilnya. Kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, Karena kelebihanmu, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanmu. kau dipanggil, kau dipakainya. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. bukan Karena kelebihanmu, bukan karena
Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Suhartoyo. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita saat ini sudah memasuki di penghujung Juli. Saya harapkan kita tetap sabar menunggu kita bisa kembali beribadah di gereja. Mari bersama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan 3S. Mungkin jemaat masih ingat 3S. S yang pertama adalah senyum. Mari kita tersenyum dengan istri kita, dengan anak kita, dengan suami kita. Mungkin tadi bangun pagi belum sempat memberikan senyum. S yang kedua adalah salam. Jangan lupa kita bisa memberi salam. Mungkin selamat pagi, mungkin sapaan pelukan untuk istri kita dan anak kita. Dan S yang ketiga adalah siap. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ibu-ibu bisa mengamankan dapurnya. Bahkan siap itu dilakukan sebelum ibadah ibadah daring tadi. Kita sudah siapkan semuanya sehingga kita bisa duduk dengan tenang. Kita memasuki ibadah dan perenungan firman Tuhan. 3S mari kita lakukan setiap kali kita akan beribadah. Mari berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Saat ini kami ingin Tuhan bentuk melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh kelemahan dan setiap kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah pelayanan adalah pengorbanan. Saudara, saya yakin setiap kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Pelayan bukan diartikan hanya sebuah kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan program gereja atau pelayanan di rumah Tuhan. Tetapi menjadi seorang pelayan adalah panggilan setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Panggilan setiap kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu, tentunya kita ingin menjadi pelayan yang sukses. Kita tidak ingin menjadi pelayan yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak ingin menjadi pelayan yang sembarangan. Kita ingin menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah pelayan yang sukses. Saudara, pelayan yang sukses harus melayani dengan pengorbanan. Pagi hari ini kita akan belajar dari cerita Yusuf. Dia bisa menjadi seorang pelayan yang sukses di negeri asing. Kita membuka Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat 15 dan ayat 18 sampai 19 saja. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 21 dan selanjutnya bisa kita baca. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yusuf adalah pelayan yang sukses. Ada 3 teladan dari pelayanan Yusuf. Yang pertama, Yusuf rela tidak dihargai walaupun berjasa. Yusuf rela tidak dihargai walaupun berjasa. Saudara, siapa yang tidak ingin dipuji? Saya yakin setiap kita menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan, pasti ingin dipuji. Demikian juga dengan Yusuf. Di dalam ayat 18 dan ayat 19 di sini Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya itu menganggap Yusuf itu luar biasa. Saudara-saudaranya menganggap Yusuf itu adalah dikatakan seperti Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah menyelamatkan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan itu semuanya, karena apa yang dilakukan itu adalah rencana Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf di sini menolak penghargaan, menolak kemuliaan yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayan yang sukses, pelayanan yang sukses, kita harus belajar rela tidak dihargai walaupun kita ini berjasa. Suatu ketika ada seorang misionaris menonton televisi. Di televisi itu ditayangkan ada sambutan dari sebuah negara kepada mereka yang telah pulang dari medan peperangan dan sukses. Mereka disambut ketika turun dari pesawat, lalu melewati jalan yang diberikan karpet merah, diberikan penghormatan, diberi kalung bunga dan sebagainya. Di dalam hati seorang misionaris ini adalah, mengapa ketika aku pulang dulu tidak ada sambutan seperti itu? Aku turun dari pesawat, tidak ada yang menyapa aku, tidak ada yang memberikan penghargaan. Dalam hati kecilnya dia kecewa. Perasaan itu dia bawa sampai dia tidur dan akhirnya bermimpi. Dalam mimpinya itu Tuhan berkata, "Anakku, aku menghargai engkau, tapi bukan sekarang, nanti ketika engkau pulang ke surga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan, mari kita menciptakan pelayanan yang rela, tidak dipuji, tidak dihargai, walaupun kita sudah melakukan segala sesuatu yang mungkin luar biasa. Lalu bagaimana dengan ketika ada orang memuji kita? Tidak masalah. Yang penting sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh haus dengan pujian. Kita tidak boleh selalu mengharapkan penghargaan dan pujian. Karena kalau kita melakukan itu semuanya, kita akan gampang kecewa, kita akan gampang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Pelayanan kita diukur dari sebuah penghargaan yang diberikan oleh manusia. Saudara, sebagai anak Tuhan pun, sebagai rekan-rekan sepelayanan pun, bukan berarti kita ini dilarang memberi pujian, bukan. Tetapi kita juga jangan eman-eman memberi motivasi, penghargaan dan pujian kepada mereka yang sudah melayani, kepada suami kita yang sudah bekerja luar biasa, kepada istri kita yang sudah menata rumah, mengatur menu makanan. Kita juga harus menghargai. Jangan pelit-pelit untuk menghargai, memberikan pujian.
Dan itu semuanya kita lakukan karena kita adalah seorang pelayan Tuhan yang ingin berkorban dan nama Tuhan dipermuliakan. Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah ini menjadi spirit kita, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah penghargaan yang utama, yang penting, itu hanya datang dari Tuhan. Yang kedua, seorang pelayan Tuhan yang sukses, pelayanan yang sukses. Teladan dari Yusuf yang kedua adalah rela menderita walaupun tidak bersalah. Rela menderita walaupun tidak bersalah. Ayat 21, saudara, jelas di sana dikatakan bahwa saudara-saudaranya itu mengalami ketakutan. Ketakutan itu dimulai dari ayat 19 dan ayat 21. Dua kali Yusuf menghibur mereka agar mereka jangan takut. Mengapa mereka takut? Karena mereka sudah membuat Yusuf menderita. Saudara, Yusuf adalah pelayan yang sukses. Dia rela menderita. Saudara bisa perhatikan dari cerita Yusuf ini, Yusuf pernah menjadi orang buangan, Yusuf pernah menjadi budak, Yusuf pernah menjadi pembantu rumah tangga, Yusuf pernah menjadi pengelola utama di rumah tangga orang Mesir, Yusuf pernah jadi tahanan, dan yang terakhir, Yusuf menjadi perdana menteri. Saudara-saudara, dari apa yang saya ceritakan ini jelas mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang pernah menderita, tetapi penderitaannya itu membawa dia mengalami kesuksesan karena dia alami dan dia jalani dengan hati yang taat kepada Tuhan. Saudara, seorang pelayan yang berkorban itu berarti dia harus rela melewati proses-proses dalam tanda kutip penderitaan. Di layar slide LCD saya tunjukkan gambar jajaran dosen STT Aletheia. Saudara bisa perhatikan ketika saya dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain pernah studi di STT Aletheia, di sana kita mengalami proses supaya menjadi seorang pelayan yang mau berkorban, mau menderita. Kita harus belajar membawa hidup kita ini serupa Kristus. Kita harus dibentuk mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Kita diatur bagaimana gaya hidup seorang hamba Tuhan. Maka semuanya itu menuntut pengorbanan keakuan kita. Menuntut kita ini untuk belajar siap menderita, meninggalkan. Kalau rektor yang lama Pak Petrus ngomong itu, budaya-budaya pasar harus dibuang ketika kita mau menjadi hamba Tuhan. Itu artinya kita harus siap menderita, rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Di layar LCD ada gambar dosen pembimbing tulisan akhir di mana saya studi, namanya Pak Mark, misionari dari Australia. Bulan Juni tahun 2014 kira-kira sebelum saya berangkat ke Lombok, 24 Juni ini saya 6 tahun sudah di Lombok. Saya ingat cerita ini. Ketika saya akan berangkat ke Lombok, saya sampaikan tesis saya. Lalu Pak Mak mengatakan begini, karya tulismu hanya memenuhi standar skripsi, bukan standar tesis.
kamu harus ulang semuanya. Waduh, pusing. Tetapi awal-awal memang saya merasa sudah putus asa, sudah mau pindah pelayanan, harus menyelesaikan tesis. Tetapi ketika saya mencoba mulai bergumul bahwa ini sebuah proses, sebuah perjalanan yang harus saya lewati, dan akhirnya sedikit demi sedikit saya perbaiki, akhirnya memenuhi standar sebagai tesis bukan sebagai skripsi, karena sudah taraf S2. Saudara-saudara, tidak gampang. Sebagai seorang pelayan Tuhan harus siap berkorban. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian menjadi seorang guru sekolah minggu, berarti harus siap proses untuk belajar, untuk kelas persiapan. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang liturgos di gereja, saudara juga harus belajar lagu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang istri, yang dikatakan istri yang sukses, yang rela berkorban, berarti harus belajar dari firman Tuhan, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana juga menjadi suami yang baik, rela berkorban. Inilah panggilan kita sebagai seorang pelayan yang sukses. Yang terakhir, di dalam ayat 19 dan 21, seorang pelayan yang sukses adalah seorang yang rela mengampuni walaupun tidak bersalah. Yusuf tidak bersalah. Kenapa saudara-saudara Yusuf iri? Karena perlakuan ayahnya memang istimewa kepada Yusuf. Bukan Yusuf yang sok-sokan, bukan. Yusuf tidak bersalah, tetapi Yusuf dibuang di sumur. Yusuf tidak bersalah, tapi Yusuf dijual menjadi budak. Yusuf tidak bersalah, Yusuf dimasukkan penjara. Seorang pelayan Tuhan yang sukses mau berkorban, yaitu rela mengampuni walaupun tidak bersalah. Mengampuni gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijalani. Yusuf tidak. Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Jangan takut, jangan takut. Malahan di sini jelas Yusuf mau menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Mengampuni dan memberkati. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, kata-kata yang indah adalah disampaikan demikian, bahwa pengampunan adalah jembatan untuk memberkati. Artinya apa? Kalau kita sudah mengampuni, berarti kita juga harus belajar memberkati orang itu. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, maka Yusuf juga memberkati saudara-saudaranya. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita tidak lepas dari gesekan. Kita tidak lepas dari konflik, kita tidak lepas dari rasa tersinggung dan disinggung. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita ingin disebut menjadi seorang istri yang melayani dengan sukses, kalau kita ingin disebut menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang sukses adalah pelayan yang rela mengampuni walaupun tidak bersalah. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mungkin dalam hati kecil kita ingin membalas kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kita berdoa untuk orang tersebut, dan biarlah teguran dan pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, saya yakin kita ingin melakukan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan, dan kita ingin menjadi seorang pelayan yang dikatakan pelayan yang mau berkorban. Belajar dari Yusuf. Yusuf rela tidak dihargai walaupun dia berjasa. Yusuf rela menderita walaupun
walaupun tidak bersalah. Yusuf rela mengampuni walaupun tidak bersalah kepada saudara-saudaranya. Apakah saudara ingin menjadi pelayan Tuhan yang sukses? Pelayan Tuhan yang mau berkorban untuk orang lain? Harus lakukan teladan Yusuf pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami diubah untuk melakukan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Karena itu adalah ciri pelayan Tuhan yang sukses. Kami tidak ingin menjadi pelayan Tuhan yang pura-pura. Kami tidak ingin menjadi pelayan Tuhan yang setengah-setengah. Pelayanan di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan, kami ingin lakukan dengan penuh pengorbanan. Karena itu adalah panggilan dan teladan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan rela berkorban untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaminkan akan firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan. Kita pujikan bersama oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jemaat kami undang berdiri. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Marilah kita kembalikan semuanya ini kepada Allah. Setelah pengutusan dan berkat oleh Pendeta Suhartoyo, kita aminkan bersama-sama. Doksologi.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan berkomitenlah untuk menjadi pelayan Tuhan yang siap berkorban. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jemaat kami undang berdiri. Sembah Kau Tuhan,